Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifka Nandito dengan NIM 11.1211 40808, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2021. Yang pada kesempatan baik ini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan filsafat hukum, mata kuliah filsafat hukum, terutama fokus di dalam paradigma itu sendiri, untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester ataupun ujian akhir semester dari mata kuliah filsafat hukum itu sendiri. Sebelum kita berbicara mengenai paradigma, kita berbicara dulu mengenai filsafat hukum. Arti ataupun hakikat pengertian daripada filsafat hukum itu apa sendiri. Ya. Filsafat hukum menelaah hakikat hukum yang di dalamnya termasuk nilai, asas, dan juga norma daripada hukum itu sendiri. Itu filsafat hukum secara singkatnya. Dan di sini kita berbicara mengenai paradigma. Ya, paradigma merupakan sistem filosofi payung yang digunakan untuk memahami dunia, realitas, dan juga kenyataan di dalam suatu kehidupan itu sendiri. Jadi paradigma itu sebuah worldview untuk memahami dunia, realitas, dan juga kenyataan itu sendiri. Dan di dalamnya itu memiliki suatu unsur penyusun. Ya, di dalamnya ada unsur penyusun. Yang pertama yaitu ontologi. Yang pertama yaitu ontologi. Yang kedua ada epistemologi. Yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada metodologi. Ada metodologi itu sendiri. Oke. Saya akan menjelaskan satu persatu kaitannya dengan unsur penyusunnya terlebih dahulu ya, secara umum. Ontologi yaitu berkaitan bagaimana sifat dan ciri realitas ataupun kebenaran itu sendiri secara singkatnya. Epistemologi yaitu bagaimana relasi antara penelaah dan juga realitas, ataupun peneliti dan juga objek yang diteliti. Dan metodologi adalah bagaimana realitas dapat diketahui lebih jauh. Nah, itu ada tiga ya. Ada ontologi, ada epistemologi, dan juga ada metodologi itu sendiri. Seperti itu. Lanjut, kita berbicara mengenai paradigma. Di dalam dunia ini, paradigma banyak ya. Tapi di dalam buku ya, ataupun menurut Guba and Lincoln, dalam buku The Handbook of the Qualitative Research yang terbit pada tahun 2011, itu terdapat beberapa paradigma. Yang pertama itu ada positivisme, ada post-positivisme, ada participatory, ada critical theory at all, dan juga ya ada konstruktivisme itu sendiri. Oke. Ada 5 paradigma ya tadi. Dari bermacam paradigma itu tentunya berbeda-beda. Dari apa? Dari ontologinya, dari epistemologinya, dan juga dari metodologinya. Karena mereka berangkat dari hal-hal yang berbeda. Yaitu pandangan atas suatu realitas itu berbeda-beda gitu. Antara tadi positivisme, post-positivisme, participatory, critical theory et al, dan konstruktivisme itu sendiri gitu. Beda-beda. Dan di sini pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan menjelaskan paradigma konstruktivisme itu sendiri, ya, yaitu paradigma terakhir ya dalam buku Guba and Lincoln juga, termasuk paradigma yang paling terakhir, paling ujung ya. Kalau kita berbicara di dalam bukunya itu ada terdapat tabel, yaitu di paling pojok itu sendiri gitu ya, yaitu paradigma konstruktivisme. Oke, kita akan menelaah lebih jauh bagaimana paradigma konstruktivisme itu sendiri. Oke, tentunya dari aspek apa? Dari aspek ini tadi, ontologi, epistemologi, dan juga metodologinya. Saya akan menjelaskan dalam 3 aspek ini dan juga contohnya dalam realitas di lapangan itu sendiri. Karena itu penting supaya memberikan suatu gambaran secara nyata seperti itu. Oke, saudara-saudara sekalian, berbicara mengenai ontologi dalam paradigma konstruktivisme, ya. Paradigma konstruktivisme itu ontologinya adalah relativisme. Oke, kita tulis biar begitu. Konstruktivisme
konstruktivisme. Yang pertama berbicara mengenai ontologinya. Ontologi dari paradigma konstruktivisme adalah relativisme. Relativisme itu sendiri. Oke. Relativisme. Di dalam paradigma konstruktivisme artinya apa? Di dalam relativisme ini memiliki relativisme majemuk dan beragam, yaitu berdasarkan pengalaman sosial individual masing-masing. Artinya apa? Yaitu penganut memahami realitas sebagai sesuatu yang relatif, atau kebenaran itu relatif, bersifat relatif. Maka dari itu, kita akan melihat realitas yang majemuk dan juga beragam, atau berbeda-beda. Dan itu bisa diartikan bahwasanya realitas ini tidak tunggal. Artinya banyak dan berbeda-beda gitu ya. Artinya setiap orang itu memiliki realitas tersendiri. Setiap subjek, setiap penganut itu memiliki realitas yang berbeda-beda. Itu pemahaman akan kebenaran yang berbeda-beda itu sendiri. Seperti itu. Mengapa bisa berbeda-beda? Atau apa yang juga menyebabkan setiap orang atau setiap manusia itu memiliki sebuah realitas yang berbeda-beda? Karena kebenaran ataupun realitas yang orang punya itu terletak pada konstruksi mental dalam diri manusia ataupun diri subjek masing-masing. Yang mana konstruksi mental itu dibentuk karena apa? Karena pengalaman sosial individual masing-masing manusia yang berbeda-beda. Yang itu terletak pada pikiran dan intelektualitas diri dari manusia itu sendiri, ya. Jadi kenapa bisa beda dan apa yang menyebabkan berbeda ya karena setiap orang memiliki konstruksi mental yang berbeda-beda. Konstruksi mental itu dibentuk dari pengalaman sosial individual masing-masing manusia yang itu berbeda-beda setiap orangnya, tidak ada yang sama, berbeda-beda. Dan ini bisa mengartikan pula bahwasanya realitas yang dianut dalam paradigma konstruktivisme ini bersifat lokal, individual dan juga spesifik, saudara-saudara sekalian. Dan itu yang menunjukkan relatifnya. Karena setiap orang itu berbeda-beda, tidak ada kebenaran atau realitas yang tunggal. Tidak ada. Ini berbeda-beda, banyak. Yang artinya itu datang dari individual diri masing-masing, spesifik dan lokal, ya. Berdasarkan konstruksi mental yang dibentuk karena apa? Karena pengalaman sosial individual yang berbeda-beda. Oke, kita bisa tarik kesimpulan yang pertama, yaitu relativisme ini majemuk dan beragam. Berdasarkan pengalaman sosial individual masing-masing yang berbeda-beda. Itu ya. Berdasarkan pengalaman sosial individual yang berbeda. Oke. Kita bisa tarik sub 1 ya mengenai ini. Lanjut yang kedua, karena kebenaran ataupun realitas itu subjektif, dalam artian memiliki pemahaman berbeda-beda setiap orang, maka dari itu setiap orang memiliki pemaknaan antar bentuk, isi ataupun pemaknaan yang berpulang kepada penganutnya atau berpulang kepada manusia itu sendiri, yang itu pun berbeda-beda. Kembali lagi karena apa? Karena setiap orang itu memiliki konstruksi mental masing-masing yang berbeda-beda itu sendiri. Jadi mengenai bentuk, isi dan makna dari suatu apapun atau kebenaran ya, itu berpulang kepada penganutnya atau berpulang kepada subjektivitas daripada manusia itu sendiri ya, karena konstruksi mental yang berbeda-beda gitu ya. Lalu lanjut lagi mengenai realitas itu apakah bersifat final atau realitas itu ya udah final itu aja? Tidak. Artinya apa? Itu bisa berubah-ubah. Realitas ataupun kebenaran yang manusia miliki berdasarkan konstruksi mental itu bisa berubah-ubah dan berkembang. Artinya apa? Itu berbentuk secara dinamis. Artinya nantinya itu bisa lebih informed dan lebih sophisticated. Bisa lebih informed dan sophisticated. Karena apa? Ya itu tadi, karena bisa berubah, berkembang. Yang artinya itu bersifat dinamis. Karena apa? Kenapa bisa berkembang, bisa berubah? Karena apa? Karena pengalaman sosial individual kita selaku manusia pun juga manusia lainnya itu bisa berubah-ubah secara dinamis. Yang nantinya itu akan membentuk suatu konstruksi mental yang berubah-ubah ataupun berkembang dinamis gitu ya. Jadi seiring berjalannya waktu, kita bicara mengenai waktu ya, itu bisa berubah konstruksi mental kita gitu ya. Jadi itu tidak bersifat final. Realitas itu tidak final sifatnya. Artinya realitas itu bisa berubah dan dinamis gitu ya. Dan berkaitan juga kita tulis terlebih dahulu.
realitas itu tidak final. Dan lanjut yang ketiga, yaitu secara ontologi bahwasanya konstruktivisme ini bersifat humanis. Artinya di sini menggunakan aspek-aspek daripada kemanusiaan itu sendiri dalam pemaknaannya gitu ya. Ya, karena ini bersifat sangat relativisme, kembali kepada individual masing-masing, yang mana itu juga berkaitan dengan humanisme, yaitu kemanusiaan, aspek kemanusiaan yang kembali lagi kepada manusia-manusia itu sendiri, seperti itu. Mungkin saya bisa memberikan contoh yang mungkin banyak diajarkan, yaitu ada suatu siswa ya mendapat tugas dari gurunya, yaitu sebelum berangkat sekolah apa yang kalian akan lakukan gitu ya. Banyak siswa, seluruh siswa satu kelas atau lebih banyak siswanya itu menjawab akan berpamitan dan mencium tangan ayah dan ibu. Tetapi ada satu siswa yang berbicara lain, yaitu meminta uang saku. Nah, guru di situ menyalahkan jawaban dari salah satu siswa itu. Satu siswa itu yang tadi yang bilang bahwasanya harus dia melakukan bahwasanya meminta uang atau meminta sangu ya. Gitu ya. Itu salah. Disalahkan. Padahal jika kita berbicara mengenai konstruktivisme ya, paradigma konstruktivisme ini sendiri, itu tidak ada salah dan benar. Karena ya secara realitas ya itu yang dilakukan sehari-hari ya itu gitu. Ya karena pendidikan di Indonesia terlalu positivistik ya, sangat kaku atas benar dan salahnya, maka dari itu bisa disalahkan ya. Tapi kalau kita menganut paradigma konstruktivisme, tidak ada yang bisa dibenarkan, tidak ada yang disalahkan. Karena itu merupakan suatu realitas dia gitu, sebagai seorang siswa. Gitu. Dan bagaimana caranya? Dalam paradigma konstruktivisme itu, kita bisa masuk. Untuk mempengaruhi anak tersebut, kita jelaskan. Karena dia punya realitas, kita pun punya realitas juga. Yang itu secara mayoritas gitu ya. Kita bisa memberikan realitas kita kepada siswa tersebut. Dek, besok kalau pagi lebih baik untuk cium tangan dan berpamitan pada orang tua. Itu realitas kita yang kita berikan kepada anak tersebut. Yang itu dalam tanda kutip menghasilkan suatu konstruktivisme pada dia. Oh seperti itu ya. Dan ada terjadi suatu dialog dan itu kesepakatan. Ya udah, dia besok lebih baik lagi, besok berpamitan dan bersalaman dengan orang tuanya. Disitulah terjadi sebuah relativisme yang sebenarnya berbeda tapi bisa disepakatkan jadi satu yang terbentuk atas suatu konstruktivisme gitu ya. Itu berkaitan dengan hal tersebut. Lanjut lagi, itu adalah mengenai ontologi daripada konstruktivisme itu sendiri yang menganut relativisme. Oke, kita lanjut mengenai epistemologi. Tadi udah ontologi, kita ke epistemologi. Kita hapus lebih dahulu. Oke, epistemologi dari paradigma konstruktivisme yaitu transaksional subjektivis. Transaksional subjektivis. Apa maksud daripada transaksional subjektivis ya? Oke, saya akan jelaskan. Jadi transaksional di sini memiliki makna bahwasanya subjek dan juga objek itu aktif ataupun interaktif. Pun juga sesuai dengan hakikat daripada epistemologi itu sendiri gitu ya. Bahwasanya adanya sebuah interaksi yang aktif, yang di situ terjadi sebuah dialog yang setara antar manusia ataupun antar penganut dan juga objek yang diobservasi itu sendiri. Yang mana itu terjadi sebuah dialog yang setara. Artinya setara itu apa? Artinya satu punya realitas, satunya pun juga punya realitas gitu. Ada manusia satu, ada manusia lagi satu. Anggaplah ini sebuah penelaahnya atau penelitinya, di sini adalah objeknya. Di sini punya realitas. Di sini pun juga punya realitas gitu. Artinya ada dialog yang setara di situ. Itu maksudnya daripada transaksional subjektivis. Jadi ada suatu
dialog yang setara, yang satunya memiliki realitas, satunya juga punya realitas yang berbeda. Dan diharapkan dari dialog ataupun interaksi ini sendiri menghasilkan suatu cipta. Menghasilkan suatu cipta yang berbentuk suatu konsensus akan sebuah realitas itu sendiri. Seperti itu. Dan di dalam tabel, dalam buku Guban Lincoln itu sendiri yang dijelaskan dalam tadi, itu terdapat garis putus-putus antara ontologinya dan epistemologinya. Terdapat garis putus-putus. Artinya apa? Artinya disebut ada fusi. Ataupun fusi itu artinya apa? Penggabungan antara ontologi dan juga epistemologinya. Yang berarti bahwa realitas dibentuk berdasarkan subjeknya. Ataupun tergantung daripada subjeknya itu sendiri. Seperti itu. Itu berkaitan dengan epistemologi. Pada intinya itu terjadi sebuah dialog yang interaktif antara penelaah pun juga objek yang ditelaah. Seperti itu. Yang satu punya realitas, yang satu pun juga punya realitas gitu. Terjadi suatu interaksi yang diharapkan menghasilkan suatu cipta. Cipta apa? Ya berbentuk suatu konsensus ataupun sebuah realitas seperti itu. Oke, ini epistemologi. Lanjut lagi kita ke metodologi. Metodologi. Oke, metodologi dari paradigma konstruktivisme yaitu hermeneutikal dialektikal. Hermeneutikal dialektikal. Oke. Hermeneutikal itu apa? Hermeneutikal adalah pemahaman ataupun penghayatan ataupun bisa kita lainkan lagi yaitu interpretasi. Dan dialektikal artinya adalah sebuah dialog yang dialektis atau secara dialektis. Yang mana dialog tersebut menghasilkan sebuah resultante. Resultan artinya menghasilkan sebuah hasil. Hasil apa? Hasil konstruksi dalam bentuk konsensus ataupun kesepakatan itu sendiri. Seperti itu. Itu adalah kata kuncinya. Jadi hermeneutikal adalah pemahaman, penghayatan ataupun interpretasi, dan dialektikal artinya adalah dialog secara dialektis. Yang mana dialog tersebut menghasilkan sebuah resultante ataupun resultan, hasil konstruksi dalam bentuk konsensus ataupun kesepakatan. Seperti itu. Itu kata kuncinya dari hermeneutikal dialektikal ataupun metodologi di dalam paradigma konstruktivisme itu sendiri. Seperti itu. Jadi ada dialog yang dialektis dan menghasilkan sebuah kesepakatan. Yang di dalam orang tadi yang sebelum saya hapus itu ada memiliki realitas yang sendiri-sendiri, dan itu adalah sebuah dialog dan menghasilkan suatu kesepakatan akan sebuah hasil konstruksi mental yang menghasilkan sebuah kesepakatan ataupun konsensus itu sendiri. Seperti itu. Itu metodologinya. Oke. Ya, saya telah menjelaskan kaitannya dengan tadi ontologi, epistemologi, dan juga metodologi dari paradigma konstruktivisme. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi, jika kita kaitkan dengan hukum ya. Jika kita kaitkan dengan hukum dengan paradigma konstruktivisme, muncul pertanyaan, hukum itu apa? Menurut aliran yang berparadigma konstruktivisme. Menurut paradigma konstruktivisme. Hukum itu apa? Secara ontologi, dalam paradigma konstruktivisme, hukum itu relatif. Tidak bisa ada satu kebenaran akan sebuah arti daripada hukum di dalam paradigma konstruktivisme. Oke, dan baik jika kita berbicara mengenai hukum dalam paradigma positivisme. Hukum adalah undang-undang, dan undang-undang adalah sebuah kebenaran. Tetapi di dalam paradigma konstruktivisme, hukum itu relatif. Artinya setiap orang memiliki kebenaran tersendiri ataupun pemahaman tersendiri, pemaknaan tersendiri terhadap hukum. Akan sebuah hukum. Karena apa? Karena balik lagi tadi di ontologinya, bahwasanya paradigma konstruktivisme itu relatif mengenai kebenarannya. Setiap orang memiliki konstruksi mental yang berbeda-beda karena memiliki pengalaman sosial individual yang berbeda-beda pula. Dan itu sendiri yang nantinya akan menyebabkan atau menimbulkan mengapa setiap orang memiliki pemaknaan tersendiri terhadap hukum.
Ada yang mengatakan hukum itu A, ada yang mengatakan hukum B, C. Tidak masalah, karena itu paradigma konstruktivisme. Mereka mengutarakan hukum itu A, hukum itu B, hukum itu C karena apa? Karena mereka memiliki konstruksi mental yang berbeda-beda. Yang dari tadi karena pengalaman sosial individual mereka yang berbeda-beda yang membentuk konstruksi mental mereka yang ada di dalam kepala mereka, dalam diri mereka gitu. Jika kita kaitkan hukum dengan paradigma konstruktivisme itu sendiri. Lalu muncul pertanyaan lagi jika kita kaitkan dengan hukum ya. Bagaimana jika ada persoalan hukum? Dan hukum itu bentuknya apa gitu di paradigma menurut paradigma konstruktivisme itu sendiri. Yang pertama, jika ada persoalan dalam hukum, kita kaitkan juga dengan epistemologinya dan juga metodologinya tadi, bahwasanya jika terjadi persoalan hukum, itu harusnya adanya dialog interaktif di antara yang berkepentingan dalam hal ini. Kalau dalam penelitian mungkin penelaahan dan objek yang ditelaah. Tapi di sini harusnya ada interaktif atau dialog interaktif antara pemilik realitas itu sendiri gitu ya. Jika ada persoalan hukum. Karena ada persoalan hukum kan ada realitas yang berbeda, dan itu berbeda itu menimbulkan suatu permasalahan hukum. Nah, di sini harusnya ada dialog yang interaktif. Dialog tersebut nantinya akan menghasilkan suatu cipta, akan memberikan suatu kesepakatan, konsensus, gitu, ya. Jadi jika ada persoalan hukum, dialog interaktif. Dan hukum itu bentuknya apa menurut paradigma konstruktivisme itu sendiri? Menurut paradigma konstruktivisme, hukum adalah sebuah kesepakatan. Loh, kenapa kesepakatan? Karena tadi, jika ada persoalan hukum, gimana penyelesaiannya? Melalui dialog ataupun interaktif atau kesepakatan bersama. Nah, produk daripada kesepakatan bersama adalah sebuah konsensus. Produk daripada interaktif tadi, dialog interaktif tadi adalah suatu konsensus. Artinya apa? Kesepakatan. Yang tentunya kesepakatan tersebut harus bersifat humanis, individual, spesifik dan juga lokal. Yang terbentuk dari konstruksi mental masing-masing pemilik realitas itu sendiri. Seperti itu. Nah, itu adalah penerapan paradigma konstruktivisme melalui hukum, yang berkaitan dengan hukum. Saya kaitkan dengan hukum secara langsung. Tadi kan secara umum, saya langsungkan dengan hukum. Jadi hukum itu relatif, dan jika ada persoalan melalui dialog yang interaktif, dan bentuknya adalah sebuah konsensus atau kesepakatan, gitu. Seperti itu. Oke. Saya akan mengambil contoh ya, dalam dunia nyata, dalam sebuah melalui worldview ini, paradigma konstruktivisme. Yang pertama, contohnya ya, dalam sebuah kampus ada seorang dosen dan seorang mahasiswa. Ada sebuah kelas ya, kelas A saya bilang, diampu oleh dosen bernama Bapak A. Waktu itu kelas sudah mulai berjalan, sudah hadir semua kecuali satu orang, seorang mahasiswa. Nah, saat kelas itu udah mulai, mahasiswa tersebut baru datang dan mengetuk pintu. Datang. Nah, sesuai dengan kesepakatan awal mereka, kesepakatan dengan mahasiswa seluruhnya, itu terlambat karena melebihi jamnya. Dan di sini, sebagai dosen di sini, dosen tersebut berpandangan atau berparadigma secara konstruktivisme. Apa yang dilakukan dosen tersebut? Dosen tersebut meminta keterangan daripada mahasiswa tersebut yang terlambat. Kenapa telat? Dan mahasiswa pun itu menjawab juga dengan sebuah realitas yang dia kemukakan pada dosen tersebut. Karena dosen tersebut memiliki sebuah modal realitas bahwasanya ya udah telat gitu. Sudah telat. Tidak, jam saya sudah mulai dan Anda telat gitu. Dan mahasiswa tersebut menyampaikan realitasnya bahwasanya dia terlambat karena menolong orang yang kecelakaan. Dibuktikan pula dengan bajunya yang berdarah-darah, bernoda-noda darah gitu Pak. Dan di sini pada intinya terjadi suatu dialog interaktif antara mahasiswa dan juga dosen tersebut. Duanya berinteraksi. Dosen tersebut menyampaikan, kamu telat dan sebagainya, kenapa telat, ditanyakan gitu kan. Terus mahasiswa menjawab, saya telat karena menolong orang, ini buktinya, baju saya bersimbah darah dan sebagainya. Nah, dan hasillah suatu konsensus. Lahirlah suatu konsensus bahwasanya mahasiswa tersebut boleh masuk ke dalam kelas bapak dosen tersebut.
Artinya dalam sebuah contoh kecil ini ada terjadi sebuah realitas yang berbeda, dipertemukan, terjadi suatu dialog dan menghasilkan suatu konsensus ataupun kesepakatan itu sendiri. Dan kesepakatan tersebut menjadi suatu hukum antara dua orang tersebut ya. Dan belum tentu orang lain juga bakal diperlakukan sama, dalam artian dengan kasus yang sama tidak. Tapi ini antara dua orang tersebut, dan dosen tersebut tentunya berpandangan secara konstruktivisme. Artinya dia melepaskan katanya dengan positivisme itu sendiri, bahwasanya itu udah telat dan sebagainya. Tapi menerima alasan daripada masa tersebut karena dia menerima realitas daripada masa tersebut, pun juga dosen tersebut menerima realitas, disatukan, sepakat, hasillah suatu konstruktivisme. Seperti itu. Itu contoh pertama kawan-kawan sekalian, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, contohnya ini mungkin banyak sekali sudah diulas pula dan juga sudah mulai diterapkan di Indonesia, yaitu katanya dengan restoratif justice. Restoratif justice atau keadilan restoratif. Berbicara mengenai restoratif justice, ini merupakan paradigma baru, ya, dalam paradigma baru mengenai keadilan di dalam hukum pidana. Yang mana secara acara ataupun secara pelaksanaan, bahwasanya restoratif justice merupakan sebuah proses penyelesaian perkara yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum berdasarkan kesepakatan pihak yang berkepentingan. Dan ini sangat konstruktivis karena melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat yang itu menyelesaikan berdasarkan kesepakatan pihak yang berkepentingan. Tiga itu gitu ya. Jika kita berbicara itu kan secara acara atau secara pelaksanaan. Jika kita berbicara mengenai secara konsep, bahwasanya restoratif justice ini adalah pemulihan, ya. Jadi bukan keadilan yang retributif. Keadilan retributif itu apa? Keadilan retributif adalah keadilan yang menitik beratkan pada pembalasan. Pembalasan dendam atas sebuah perlakuan daripada suatu subjek yang melanggar hukum. Tapi di sini adalah keadilan restoratif, artinya keadilan yang menitik beratkan pada pemulihan. Pemulihan terhadap siapa? Pemulihan terhadap korban dan koreksi terhadap pelaku. Gitu ya. Jika kita kaitkan juga dengan paradigma konstruktivisme, restoratif justice ini sangat erat kaitannya dengan konstruktivisme, karena ini merupakan paradigma yang sangat konstruktivis. Contoh, pada tahun 2020 terdapat seorang pria yang mencuri di toko swalayan. Dia mencuri sebuah susu dan ketahuan oleh pemilik swalayan ataupun penjaga swalayan, ya, pihak keamanan, mencuri, ditangkap dan diproses secara hukum. Tetapi di sini di tahap penuntutan kejaksaan, ya, dalam artian di sini secara penyidik sebagainya itu sudah memenuhi pencurian 362. Dah lanjut lagi ke kejaksaan untuk didakwa. Tetapi di sini dia dilepaskan. Karena apa? Karena jaksa menggunakan restoratif justice itu sendiri. Artinya apa? Memang secara perbuatan, secara perilaku, dia mencuri dan sesuai dengan pasal 362 KUHP pencurian. Tetapi di sini jaksa memberikan suatu penyelesaian secara restoratif, artinya ditanya dulu, dipertemukan antara pelaku, antara korban, ditanyakan pada pelaku, kenapa Anda mencuri? Ternyata dia adalah seorang ayah dari yang memiliki keluarga, yang dia pun tidak bekerja dan dia terpaksa mencuri satu kotak susu karena dia tidak bisa membelikan susu untuk anaknya, karena dia juga kurang mampu, karena susu tersebut nantinya akan diberikan kepada anaknya yang masih kecil. Seperti itu. Pelaku tentunya ya itu kesalahan. Nah, di sini terjadi suatu dialog yang melibatkan antara pelaku dan juga korban. Dan di sini terjadilah suatu kesepakatan bahwasanya apa? Pelaku memaafkan, korban memaafkan pelaku karena telah mendengar
realitas yang dia sampaikan. Karena dia mencuri untuk anaknya, untuk memenuhi kebutuhan anaknya untuk menyusui, untuk disusui anaknya. Artinya di sini adanya suatu dialog interaktif yang menghasilkan suatu konsensus. Gitu ya. Dan jasa di sini sebagai sebuah fasilitator ya. Ya udah, karena pelaku korban memaafkan, pelaku berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya, di sini suatu konsensus, hadir suatu konsensus. Dan dalam restoratif justice, dalam peraturan Jaksa Agung itu ada juga, yaitu respon baik dari masyarakat, salah satu indikatornya. Dan di situ, saat itu, 2020 saat itu, masyarakat merespon baik. Artinya, korban memaafkan, pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi, masyarakat pun juga merespon baik. Artinya di sini terjadi suatu kesepakatan antara ketiga tadi. Secara konsep ya, ada korban, ada pelaku, dan ada masyarakat. Pelaku berjanji tidak akan mengulangi lagi, korban memaafkan dengan dasar dari tidak melakukan lagi juga, masyarakat merespon baik. Dan di sini jaksa selaku aparat penegak hukum sebagai sebuah fasilitator. Terjadi suatu kesepakatan yang konstruktivis. Nah, ini di sini. Ini adalah contoh dari konstruktivisme itu sendiri dalam tataran telaah praktik. Dalam praktiknya ini konstruktivisme, saudara-saudara sekalian. Itu contoh yang kedua, saudara-saudara sekalian. Saya akan lanjut ke contoh ketiga. Di negara kita adalah negara hukum yang syarat akan peraturan juga, banyak juga peraturan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, jika kita menggunakan paradigma konstruktivisme, bisa, yaitu dengan apa? Dengan pembuatan secara down up, bukan up down. Artinya, suatu pemerintah ataupun suatu lembaga pembuat peraturan, yang hal ini DPR dengan presiden pemerintah, itu harus turun kepada masyarakat. Untuk apa? Untuk melihat realitas yang ada di masyarakat. Masyarakat itu resahkan apa, membutuhkan apa. Nah, dari permasalahan atau realitas yang disampaikan oleh masyarakat yang dalam bentuk aspirasi, itu nantinya akan menjadi suatu objek yang akan direspon oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Itu paradigma secara konstruktivisme. Itu sangat konstruktivis. Karena berdasarkan dari realitas yang berbeda dan terjadi sebuah dialog antara pembentuknya dan antara objek yang akan memiliki realitas sendiri atau permasalahan. Jadi sebuah dialog interaktif. Yang di situ ada sebuah kesepakatan. Jadi masyarakat maunya apa? Peraturan ini. Oke, disepakati. Nah, itu sebuah kesepakatan yang menghasilkan sebuah konstruktivisme. Berbeda lagi jika hukum itu dibentuk dari up down, beda. Artinya kalau jika up, dari up down, maksudnya up itu pembentuk peraturan perundang-undangan hanya melihat realitas yang dari masyarakat, ya udah dari sudut pandang dia saja. Dia tanpa perlu melakukan konfirmasi ataupun dialog terhadap masyarakat umum, terhadap masyarakat di bawahnya. Dia cuma lihat, oh kayaknya ada permasalahan ini deh. Ya udah, kita buat peraturannya. Selesai. Itu tidak konstruktivis, itu positifis sekali. Pun jika melihat itu agak positivisme, agak melihat yang ada di bawah sedikit tanpa melakukan konfirmasi secara langsung ataupun ada dialog secara langsung interaktif gitu loh antara yang di atas pun yang di bawah. Jika ada sebuah dialog di atas dengan di bawah, itu sangat konstruktivis. Entah itu up down atau down up, sama saja sebenarnya. Tapi pada intinya adalah kata kuncinya adalah ada sebuah dialog interaktif. Yang mana dialog tersebut akan menghasilkan sebuah kesepakatan yang akan menghasilkan suatu hasil konstruksi. Yang dalam hal ini konteksnya adalah peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Dan tentunya yang di atas, pembentuk peraturan perundang-undangan harus melihat juga humanisme. Artinya apa? Dia melihat juga aspek-aspek keberagaman daripada realitas yang ada di bawah. Bagaimana yang di atas ini menyikapi secara bijak realitas yang ada di bawah. Nah, pokoknya gitu ya. Jika mereka sudah bertemu dan menghasilkan suatu kesepakatan, itulah yang termasuk peraturan yang dihasilkan secara konstruktivisme. Oke, mungkin kalau kita lihat di lapangan, DPR RI juga ada tuh mekanisme rapat dengar pendapat ya.
entah itu sebagai suatu upaya untuk konstruktivisme ataupun itu hanya suatu formalitas. Tapi secara apa namanya ya? Secara pemaknaan bahwasanya rapat dengar pendapat itu merupakan ya salah satu bentuk dari konstruktivisme, artinya melibatkan masyarakat pula dalam pembentukan peraturannya. Tapi kalau misal tidak ya itu sebagai sebuah formalitas. Tapi pada intinya itulah ya, terdapat dialog yang interaktif, dialektis, yang menghasilkan suatu kesepakatan, suatu konsensus. Seperti itu ya, saudara-saudara sekalian, saya telah menjelaskan tadi paradigma konstruktivisme melalui ontologinya, epistemologinya, dan juga metodologinya. Seperti itu. Dan juga saya menjelaskan juga mengenai contoh. Tadi ada 3 contoh pula yang itu terjadi di realitas lapangan mengenai worldview ataupun paradigma ini. Seperti itu, kawan-kawan sekalian. Itu kawan-kawan sekalian. Saudara-saudara sekalian. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai paradigma konstruktivisme yang saya kaitkan juga dengan hukum, cara ontologi, epistemologi, dan metodologi, dan juga contohnya. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dan dihayati secara baik. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Karnanito pamit undur diri. Terima kasih.